Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B, channel Ahmad Jubedi, masih membahas seputar investasi emas gitu ya. Karena ini adalah sebagai sharing ya, sharing pengalaman yang pernah Pak B lakukan. Semoga ini bermanfaat, nanti menginspirasi, mengedukasi teman-teman semua, nanti bisa take action untuk sesuatu hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi yang belum kenal nih channelnya Ahmad Jubedi, bagi yang sudah, terima kasih atas atensinya yang sudah selalu mengikuti apa-apa yang Pak B sharingkan gitu ya. Selain investasi emas juga beberapa kegiatan Pak B di bidang pendidikan juga banyak, tapi yang paling banyak kontennya adalah tentang investasi emas. Oke, kali ini Pak B akan sharing tentang manajemen resiko untuk investasi emas, terutama berupa tabungan atau digital emas gitu ya. Nah, tidak berbentuk dalam bentuk batangan fisik, tapi ini manajemen risiko atau bagaimana mengurangi risiko jika kita mempunyai tabungan emas. Nah, apakah beresiko atau bagaimana, kita simak penjelasan Pak B selanjutnya. Perlu diketahui untuk menyamakan persepsi bahwa investasi adalah kita membeli suatu produk, bisa barang, bisa digital dan sebagainya, di masa kini, untuk diharapkan di masa yang akan datang atau di waktu yang akan datang itu memberikan imbal hasil atau pemasukan. Nah, ini kalau emas ya nanti pemasukannya berupa capital gain atau kenaikan harga. Tapi kalau misalnya properti kan juga selain kenaikan harga properti atau tanahnya, itu nanti bisa ada pemasukan ketika disewakan. Jadi ini adalah konsep awal dari investasi ya. Oke, tabungan emas atau emas online ya, atau emas digital itu marak ya, beberapa tahun ini kan marak sekali. Dan apalagi harganya sekarang emas itu luar biasa tinggi begitu, bahkan sudah mencapai puncaknya ketika tahun 2024 di bulan, kalau tidak salah, Oktober gitu ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya kan, apakah tabungan emas itu berisiko? Tentunya jawabannya semua itu pasti ada resikonya, pasti ada, baik itu kecil maupun besar. Karena sifat investasi adalah high risk high return. Jadi jika resikonya tinggi, nanti imbal hasilnya juga tinggi kan begitu. Itu bagi orang-orang yang berani seperti itu monggo, tapi bagi yang tidak berani mengambil risiko yang tinggi, emas itu adalah salah satu pilihannya, tapi juga tetap beresiko. Nah, resikonya bisa berupa kesalahan sistem, bisa kita lupa, misalnya hilang buku tabungannya, atau misalnya ada kode-kode tertentu kita lupa dan sebagainya. Itu adalah resiko. Nah, terus bagaimana Pak, bagaimana kita memanage resiko? Nah, bukan menghindari resiko. Menghindari resiko itu kan, atau tidak beresiko itu kan berarti akhirnya tidak berinvestasi, akhirnya tidak mengambil take action atau tidak action berupa menabung emas misalnya kan. Nah, kalau yang misalnya uangnya tidak diapa-apakan bisa digunakan untuk beli batangan. Tapi kalau misalnya kita uangnya itu sedikit kan, menabung itu kan atau investasi emas di kita itu kan salah satu alternatif bagi siapa saja yang ingin investasi tapi uangnya sedikit. Karena hari ini, dulu kan 7.000 boleh, 8.000, sekarang mungkin 10.000 lah, atau 14.000 kalau sekarang 14.000 sampai 15.000 dapat 0,001 gram ya. Jadi karena 1 gramnya sekarang itu kalau yang digital di harga 1,48 ribuan gitu ya. Nah, naik turunnya sekitar itu, belum sampai 1,5, tapi kalau untuk ini dalam bentuk digital ya. Kalau dalam bentuk emas fisik itu sudah lebih dari 1,5 juta per gram. Nah, manajemen risiko yang Pak B sampaikan ini adalah membatasi tabungan emas sesuai dengan kesanggupan kita menerima risiko ketika terjadi sesuatu. Nah, misal saja di aplikasi X tiba-tiba fraud atau mengalami goncangan atau bahkan bangkrut, itu kan resiko ya.
Membatasi kehilangannya itu mau seberapa, Pak? Saya itu maksimal tahan hilang itu katakanlah saya itu 20 gram, Pak. Jadi ya diharapkan yang ada di tabungan emas itu ketika kita nabung itu 20 gram, kalau berlebih itu berarti dicairkan dalam bentuk emas fisik. Misalnya sudah dapat 40 gram, dicairkan 20 gram, 10 gram 10 gram emas fisik. Yang tersimpan di saldo rekening tabungan emasnya 20 gram. Karena apa? Karena saya tadi kuatnya kalau hilang itu ya maksimal 20 gram misalnya. Itu kan 20 gram itu kalau hari ini kan sudah 30-an juta ya. Nah, seperti itu. Pak, saya 50 gram. Oke, Pak, saya masih siap. Oke, Pak, saya cuma 5 gram, Pak. Ya, setiap 5 gram yo harus dicairkan. Atau nanti sudah terkumpul berapa, dicairkan, nanti didiversifikasi dalam bentuk apa. Misal kita sudah dapat 50 gram atau 100 gram, kita ambil, cairkan, didiversifikasi dalam bentuk untuk beli properti, untuk beli tanah kapling, untuk apalah, untuk haji, untuk umroh, untuk kegiatan pendidikan kita dan sebagainya. Itu resiko yang pertama, seberapa kuat kita menahan resiko. Yang kedua, cara tahu diri kita, kemampuan menghadapi risiko itu beda-beda, ya beda-beda. Karena ada yang agresif, ada yang moderat, ada yang konvensional. Konvensional itu sedikit itu sudah takut ya. Nah, jadi kalau kita itu merasa ada penurunan 5% atau 6% atau 10% kalau udah bingung, nah itu berarti kita termasuk bukan yang agresif. Tapi agresif itu turun 100% atau turun berapa persen pun itu tidak bermasalah, karena dia sudah merasa bahwa saya akan investasi, tujuannya ini naik atau turun saya akan tetap investasi. Itu kan akan berbeda dengan orang-orang yang ketika turun 1% saja sudah bimbang, sudah sulit tidur. Itu kan itu konvensional atau tradisional. Nah, kalau mau aman, resikonya dibagi ya. Ini resikonya itu dibagi itu maksudnya paling gampang begini. Kalau sudah dapat 50 gram, separuh dicairkan dalam bentuk emas fisik, separuhnya dalam bentuk digital. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tetap ngambil misal di rumah atau dimanapun disimpan, itu ada emas fisiknya, ada emas digitalnya. Itu lebih relate ya, lebih mudah ya seperti itu. Jadi berapapun dibagi dua. Dapat 100 gram, 50 gramnya dicairkan, 50 gramnya tetap naik lagi, nanti 100 gram lagi, 50 gramnya dicairkan, tetap masih 50 gram. Seperti itu adalah manajemen resiko. Tapi ingat, cetak fisik itu ada tambahan biayanya. Jadi jangan tuh cetak fisik itu ganti ada di beberapa tempat itu mensyaratkan minimal 5 gram. Terus ditambah biaya per gramnya berapa. Terus dapatnya itu berapa hari. Itu setiap cabang atau setiap yang punya aplikasi ya, yang menjual produk emas digital itu punya peraturan masing-masing, tidak sama. Misalnya seminggu Pak, enggak, ada yang 40 hari, ada yang berapa. Karena memang harus order cetak dulu, bayar dulu, nanti dicetakkan mau yang apa, mau yang Antam, mau yang, atau misalnya ada yang Lotus RC, ada yang macam-macam, ada yang kali 24 dan harta dinata dan sebagainya, itu macam-macam. Nah, itu kita kesepakatan dulu yang mana gitu ya. Seperti itu. Semoga menginspirasi, semoga menambah informasi, mengedukasi, semoga bermanfaat. Sedikit-sedikit beli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupakan. Oke, jangan lupa kalau ini dirasa bermanfaat, support, like, subscribe, dan komen, dan tekan tombol notifikasi agar Anda dapat notifikasi konten-konten Pak B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.